Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri ke-227 ini, dengan para pemain, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Branjangan, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Margaret sebagai Kansiwi Naraswari, Ashari sebagai Panji Garit atau Paksi Jala Kuning, Rifki sebagai pengungsi, Eli Panca sebagai Kan Ratus, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Kepada Mahisa Branjangan, Kamaswara menyampaikan pendapatnya bahwa tidak ada gunanya kembali ke Palwasambu untuk sementara ini karena bahaya yang selalu mengintai. Kamaswara menyarankan untuk kembali ke Palwasambu jika kelak gejolak yang disebabkan oleh kabut itu dapat diselesaikan, yang diperkirakan setelah bulan purnama berikutnya datang. Yakinkah kau bahwa kau akan mampu mengatasi gejolak yang ditimbulkan oleh bongkahan logam yang jatuh dari langit itu, Kamaswara? Aku akan berusaha, Kakang. Apakah berhasil ataukah tidak, aku tidak tahu. Akan tetapi aku percaya, Hyang Batara Agung tidak akan membiarkan keadaan itu berlarut-larut. Nah, marilah kita berbagi tugas, Kakang. Aku akan kembali ke Semenanjung Sembulungan, sementara Kakang Mahisa Branjangan di samping mengungsi, tetapi juga mencari orang-orang pesanggaran atau Palwasambu yang mengungsi. Karena pada saatnya nanti, mereka harus kembali ke perguruan pesanggaran dan Palwasambu. Kau benar, Kamaswara. Memang harus ada yang mencari orang-orang kita yang pergi meninggalkan pesanggaran dan Palwasambu. Pada saatnya kelak, mereka harus bersatu kembali. Pembicaraan itu terhenti sejenak ketika Kansiwi datang bersama Rahastri Kandi. Kansiwi menjadi kecewa ketika dilarang oleh Kamaswara untuk ikut ke Teluk Pangpang. Jadi, Kakang Kamaswara akan kembali dan kami tidak boleh ikut? Keadaan sangat gawat dan berbahaya sekali, Kansiwi. Kabut setan itu seperti berada di mana-mana. Ia sangat berbahaya. Kau sendiri telah melihat dengan mata dan kepalamu sendiri apa yang telah dilakukan kabut itu terhadap para perampok di hutan pinus. Juga apa yang dialami Paman Kuda Sumekar. Tapi aku ingin sekali ikut, Kakang. Aku ingin melihat bagaimana keadaan pesanggaran sekarang. Jangan sekali-kali kau ikut. Senyampang kabut itu belum dilenyapkan. Kau harus selalu bersama-sama Kakang Mahisa Branjangan.
Tugasmu adalah mencari orang-orang kita yang mengungsi. Kasihan mereka, karena mereka cerai-berai tidak ada yang menjadi panutan. Bukankah Kakang memiliki keris Kiai Kambang Ayun yang dapat dipergunakan untuk menghadapi kabut itu? Aku membutuhkan gerak yang leluasa. Aku tidak ingin memanggul beban yang berat untuk melindungimu. Sementara di sana, terdapat orang-orang lain yang harus aku jaga pula dengan kekuatan keris ini. Jangan seperti anak kecil, Ken Siwi. Kau tidak boleh ikut. Nampak bayangan kekecewaan di wajah Ken Siwi Nareswari, namun dia tidak mungkin memaksakan kehendaknya. Sementara dengan tegas Maesa Branjangan telah melarangnya. Waktu beranjak semakin sore, matahari telah menyentuh garis cakrawala dan bahkan mulai terbenam untuk kemudian lenyap di haribaan malam. Kameswara memberikan beberapa petunjuk bagaimana caranya menghadapi kabut setan itu. Satu-satunya cara yang bisa dipergunakan hanyalah menyelam di dalam air. Sementara itu, di saat itu pula, seekor kuda berderap membawa penumpangnya yang gelisah, dan serombongan pengungsi yang berpapasan dengannya melampaikan tangan, memintanya untuk berhenti. Pemuda itu segera menarik kendali kudanya, dan dalam hati dia bertanya-tanya. Ada apa kaki sana? Kami sarankan, jangan ke timur, berbahaya. Ada apa? Kalau boleh kami mengetahui, akan pergi kemana kaki Sanak? Namaku Jalak Kuning, Paksi Jalak Kuning. Aku bermaksud menempuh perjalanan ke perguruan pesanggaran atau Palwa Sambu yang terletak di lereng Gunung Raung. Kenapa? Wah, apalagi ke tempat itu Kisanak. Jangan dilanjutkan, berbahaya. Sebaiknya kembali sajalah. Jangan-jangan perempuan Sundal Seruni dan pamannya itu telah membuat onar, menyebabkan orang-orang ini pada mengungsi. Jika Kisanak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang Kisanak sebut tadi, kami yakin malapetaka mengerikan itu akan menjamah Kisanak pula. Oh, maaf paman. Tolong ceritakan agak sedikit jelas. Apakah yang telah terjadi? Di daerah timur, di seberang lereng Bukit Kumitir atau yang disebut Bukit Merawan, sedang terjadi malapetaka. Daerah di seberang bukit itu sudah tidak dihuni oleh orang sama sekali. Yang tidak sempat mengungsi, semua tumpas, mati. Yang masih hidup, pergi jauh-jauh meninggalkan kampung halaman mereka, mencari keselamatan. Nah, kau lihat bukit yang membujur ke selatan itu? Iya. Di seberang bukit itulah daerah yang aku maksud. Akan tetapi, apakah yang telah terjadi? Apa penyebabnya? Kabut. Kabut apa? Tidak tahu. Tetapi kalau Kisanak ingin tahu lebih jelas, silakan Kisanak pergi ke Tanah Manis. Kisanak di sana akan bertemu dengan orang-orang yang berasal dari seberang bukit yang bisa bercerita dengan jelas. Menurut katanya, mereka berasal dari Palwa Sambu. Dari Palwa Sambu? Iya. Oh, baiklah. Terima kasih untuk keterangan Kisanak. Aku akan pergi ke Tanah Manis yang kau sebut itu. Di manakah letaknya? Setelah mendapatkan keterangan yang dibutuhkan, Paksi Jalak Kuning atau yang bernama Paksi Garit yang kedatangannya menuju daerah Bumi Belambangan adalah karena mencemaskan nasib Rahastri Kandi, segera memacu kudanya ke arah yang disebut oleh para pengungsi itu. Dan akhirnya, hari gelap sama sekali ketika Paksi Jalak Kuning melihat seseorang menghadang laju kudanya. Ada orang berdiri melintang jalan. Siapakah orang itu? Paksi Jalak Kuning, kaukah itu? Oh, Kisanak. Oh, Kisanak Kamsuara. Salah. Kau harus memanggilku paman. Iya, paman Kamsuara. Aku tidak mengira akan bertemu paman di sini. Apa yang kau lakukan di sini, Paksi Jalak Kuning? Aku menyusul Rahastri Kandi, paman. Aku mencemaskan nasibnya. Itulah sebabnya aku menyusul. Tetapi sungguh di luar dugaan. Di tempat ini aku akan bertemu dengan paman Kamsuara. Mengapa kau menyusul kemari? Mengapa kau mencemaskan Rahastri Kandi? Karena Seruni dan pamannya yang mempunyai kemampuan tinggi. Sindupati namanya. Kedua orang itu menyusul kemari.
Aku sudah mengetahui persoalan itu. Aku telah bertemu dengan perempuan binal itu dan pamannya. Aku juga telah mengetahui malapetaka yang menimpa perguruanmu. Ayahmu telah tiada, bukan? Oh, bagaimana paman Kameswara mengetahuinya? Kakang Mahesa Beranjangan yang bercerita kepadaku. Bagaimana paman Mahesa Beranjangan bisa mengetahuinya? Karena sesaat setelah kau berangkat meninggalkan perguruanmu, Kakang Mahesa Beranjangan ke perguruanmu. Dan yang ditemukan adalah keadaan yang rusak. Seorang putut menceritakan apa yang terjadi. Lalu di mana paman Mahesa Beranjangan sekarang berada? Ada di desa ini, di sebuah rumah milik seorang sahabatnya. Tetapi siapakah sebenarnya yang ingin kau temui? Paman Mahesa Beranjangan atau Rastri Kandi? Di Ajeng Rastri Kandi ada di sini. Ayo, aku antar kau untuk menemuinya. Segenap orang yang duduk di ruangan itu terkejut ketika Kameswara datang membawa seorang pemuda. Rahastri Kandi mendadak merasakan dadanya bergetar melihat pemuda itu. Sekilas pandangan keduanya bentrok, menumbuhkan rasa pedih yang tidak karuan. Nyai Ken Ratus, Mahesa Beranjangan, serta Ken Siwi Nareswari yang mengenal pemuda itu dengan cukup baik, segera mempersilahkannya untuk duduk. Selamat malam paman dan bibi, aku yang datang menghadap. Oh, bagaimana kau bisa menemukan kami di tempat ini, Panji Garit? Saya bertemu dengan pengungsi yang memberi keterangan, yang kemudian dipertegas oleh pertemuan saya dengan paman Kameswara. Oh, Panji Garit, paman telah mengetahui apa yang telah terjadi. Paman ikut berbelasungkawa atas kematian ayahmu. Apa? Ya, aku belum sempat bercerita banyak kepadamu, Nyai, bahwa saudara kita, Kakang Mahoyaso, sekarang telah tiada. Seseorang telah membunuh Kakang Mahoyaso. Oh, jadi... Ya, Panji Garit sekarang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Kasihan Kongger. Mengapa Kakang menyusul kemari? Aku mencemaskan nasibmu, Rastri Kandi. Seruni dan pamannya menyusul kemari. Aku tidak mengerti mengapa ia bisa berbuat seperti itu. Ia tidak puas hanya dengan membunuh ayah. Ia masih harus menyusul kemari. Apa yang akan dilakukan terhadapku? Pokoknya ia bermaksud buruk. Ia tidak puas hanya telah membunuh ayahku. Ia bermaksud membuat hatiku berantakan. Dan untuk itu ia menyusulku? Iya. Aku menyesal, Rastri Kandi. Aku menyesal karena kau telah mengalami bencana itu. Kau terseret pada keadaan yang sama sekali tidak kau kehendaki. Tidak apa-apa. Apa yang aku alami adalah buah dari perbuatanku sendiri, yang tidak menurut pada kata ayah dan ibu. Jika aku harus memetik hasilnya, sudah wajar. Rahastri Kandi melemparkan pandangan matanya ke kegelapan malam, dan lamat-lamat dia membayangkan wajah seorang perempuan yang telah merusaknya. Lamat-lamat pula muncul wajah seorang lelaki yang cacat pikirannya, Suro Basonto, yang telah merusak masa depannya, merampas kebanggaannya. Kebetulan sekali kalau perempuan jalang itu menyusulku. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kata-kata Rahastri Kandi itu terdengar datar, namun terdengar giris sekali. Tatapan matanya mengeras, penuh dendam kemarahan. Panji Garit yang juga menggunakan nama Paksi Jala Kuning itu termangu karenanya. Rastri Kandi merasakan dadanya tiba-tiba terasa sakit. Sejauh-jauhnya dia berusaha melupakan malapetaka yang dialaminya, tetapi dia tidak pernah berhasil. Bayangan mengerikan seorang lelaki yang cacat pikirannya, Suro Basonto, yang telah merusaknya. Kemudian bayangan seorang perempuan jalang yang bertanggung jawab atas malapetaka itu membuat dada Rahastri Kandi seakan-akan mau meledak. Dengarlah Kakang Panji Garit, aku bersumpah dengan disaksikan bintang-bintang di langit. Bumi tempatku berpijak, aku harus membalas dendam atas apa yang aku alami. Aku harus membunuh perempuan jalang bernama Seruni itu. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Rastri Kandi. Bagaimana? Apakah Kakang tidak setuju? Kakang Paksi Jala Kuning tidak sependapat? Atau apakah Kakang sendiri tidak merasa sakit hati melihat apa yang aku alami? Apakah Kakang tidak mendendam melihat nasib ayahmu, Paman Empu Mahoyaso, yang telah menjadi korban kebiadaban perempuan jalang itu? Rastri Kandi, dendamku pada Seruni tidak bisa diukur. Bagus.
Lalu mengapa Kakang nampaknya tidak setuju dengan keinginanku? Pengalaman mengajarkan banyak hal kepadaku. Seruni seorang perempuan yang berilmu tinggi, licik dan culas, serta banyak akalnya. Ia kejam. Justru karena itu, Kakang, perempuan bejat semacam itu harus ditumpas. Iya, kau benar. Akan tetapi, biarlah aku yang akan melakukannya, Rastri Kandi. Biarlah aku yang akan menuntut balas kematian ayahku, serta perlakuan buruk yang kau alami itu. Terima kasih untuk niat Kakang. Akan tetapi, aku sangat berkepentingan untuk melakukannya sendiri dengan tanganku. Aku akan selalu dibayangi oleh mimpi buruk jika aku tidak melakukannya. Aku akan menjadi gila di sepanjang sisa usiaku kalau perempuan jalang itu masih berkeliaran. Rastri Kandi, bukankah Paman Kameswara telah mengatakan bahwa kau harus mengikuti ayahmu untuk sementara mengungsi menghindari kabut setan itu, sambil mencari orang-orang perguruanmu yang telah mengungsi? Kakang Panjigarit. Bagaimana, Rastri? Adakah maksud lain yang tersimpan di dalam hati Kakang yang menyusulku kemari? Iya, soal kita. Di antara kita sudah tidak ada soal lagi. Apa maksudmu? Kakang, sudah cukup lama aku merenungkan. Sejak aku mulai teringat kembali siapa diriku. Setelah beberapa hari lamanya, aku kehilangan masa silam dan segenap ingatanku. Cukup lama aku mempertimbangkan. Aku harus melihat kenyataan. Siapa aku sekarang? Bagaimanakah keadaanku sekarang? Kakang Panjigarit, aku sudah tidak layak lagi untuk menjadi calon istrimu. Tidak, Rastri Kandi. Kau tidak layak berkata begitu. Aku sudah kotor. Aku sudah rusak. Tidak, Rastri Kandi. Bagiku kau tetap suci. Bagiku kau tetap seorang dewi yang pantas aku dambakan untuk menjadi istriku. Aku mencintaimu. Dan aku tidak akan mengubah rasa cintaku itu hanya karena apa yang telah kau alami itu. Apalagi aku telah ditinggal pergi oleh ayahku untuk selamanya. Apalagi kita mendendam kepada orang yang sama, memiliki persoalan yang sama. Tetapi yang aku rasakan sangat mengerikan, Kakang Paksi Jalakuni. Apa maksudmu? Surobasanto, kau mengetahui orang macam apakah dia? Kau mengetahuinya, bukan? Surobasanto, lelaki keparat yang telah melahap tubuhku. Kau bisa membayangkan bagaimana wujudnya? Paksi Jalakkuning menggigit bibir. Dan lamat-lamat wujud Surobasanto muncul, seolah berdiri di depannya. Seorang lelaki yang mempunyai kening sedikit menonjol ke depan. Seorang lelaki yang tidak mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Seorang lelaki yang cacat pikirannya, yang tidak mempunyai kecerdasan pada usia yang seharusnya. Saruni nene, ciluk, bah. Saruni, ciluk, bah. Gimana kau, Saruni? Aku ingin tidur. Ciluk, wah. Debar jantung Paksi Jalakkuning lebih kencang. Gambaran wujud Surobasanto yang adalah saudara kandung Seruni itu muncul semakin jelas. Lelaki yang mempunyai kelemahan pikiran itu, tetapi memiliki nafsu atas wanita. Nafsu yang berkobar-kobar tanpa pandang bulu, meski terhadap adik kandungnya sendiri. Lelaki semacam itulah yang telah merusak kekasihnya. Betapa kotornya Surobasanto itu. Kotor sekali, jorok dan gila. Dan orang macam itulah Kakang Paksi Jalakkuning. Orang semacam itulah yang telah merusakku. Kekotorannya seolah menular pada tubuhku. Oh, bukan seolah lagi. Tetapi aku rasakan benar-benar telah menular pada tubuhku. Menjijikan sekali, Kakang. Aku merasa diriku kotor sekali. Aku tidak pantas menerimamu. Kakang, aku minta lupakanlah diriku. Temuilah ayah dan ibuku. Katakan kepada ayah dan ibuku bahwa kau tidak menghendaki aku lagi.
Tidak mungkin, Rastri Kandi. Tidak mungkin. Apapun keadaanmu, atau apapun yang kau rasakan, aku tetap pada pendirianku. Kau harus menjadi istriku. Aku tidak mungkin mengingkari bahwa aku mencintaimu. Dan kau, aku yakin kau juga tidak akan ingkar dengan perasaanmu sendiri, bahwa kau juga mencintaiku. Kau tidak bisa menolak, Rastri Kandi. Pertimbangkanlah. Kau justru akan semakin larut dalam bayangan buruk itu jika kau membatalkan tali pertunangan kita. Seseorang yang mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama, seseorang yang tersembunyi di balik rimpunya dedaunan, nampak ikut bergetar hatinya. Seseorang itu adalah Kameswara yang merasakan seperti ada sesuatu yang tidak sewajarnya muncul dan mempuncak. Sebenarnya, apakah yang tengah aku rasakan ini? Apakah cemburu namanya? Tidak patut dan tidak sewajarnya jika aku mencemburui mereka. Rahastri Kandi adalah bagian dari masa silamku. Aku harus menempatnya kembali sebagai keponakanku, bukan sebagai seorang gadis yang aku cintai. Kameswara, betapa kotor hatimu. Atau kau tidak tahu diri, Kameswara? Kameswara kemudian melangkah pergi dengan tidak bersuara sama sekali. Adalah ketika waktu semakin larut ke arah malam, Rahastri Kandi diam-diam melangkah keluar dari bilik yang disediakan oleh Ki Iswara. Dengan hati-hati dan tidak bersuara, Rahastri Kandi berjalan menuju ke kandang kuda. Tetapi dia terkejut ketika dia melihat seseorang berdiri di sana. Apa yang akan kau lakukan, Rahastri Kandi? Kakang Kameswara? Ya, aku. Mengapa Kakang berada di sini? Aku menjaga kuda-kuda. Aku mempunyai perhitungan akan ada seseorang yang mengambil kuda dengan diam-diam. Ternyata dugaanku benar. Apa maksud Kakang? Ayo ikut aku. Kita berbicara di tepi sungai di sana. Baik. Apa yang akan kau perbuat dengan mengambil kuda itu, Rahastri Kandi? Katakanlah, apa? Tidak, Kakang saja yang salah duga. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak bermaksud mengambil kuda. Tidak ada gunanya kau ingkar dariku, Rahastri Kandi. Aku telah menebak tepat apa yang akan kau lakukan. Berarti dugaanku atas apa yang tengah berkecamuk di dalam hatimu adalah benar. Kalau sudah tahu, mengapa Kakang bertanya? Aku ingin mendengar jawaban yang tegas. Apa yang akan kau perbuat? Aku akan mencari si Jalang itu. Seruni berkeliaran di wilayah kita. Ia mencariku, dan aku akan mencarinya untuk melakukan perhitungan. Sudahkah apa yang akan kau lakukan itu kau pertimbangkan matang-matang, Rahastri Kandi? Pikirkan, pertimbangkan dan renungkan. Apakah yang akan kau lakukan itu telah kau pertimbangkan? Apakah kau tidak merasa sedang mengulangi kecerobohan yang kau lakukan ketika kau diam-diam meninggalkan Pawasambu yang kemudian berakibat bencana yang kau alami? Rahastri Kandi, aku meminta kepada Kakang Maesa Berancangan agar untuk sementara mengungsi dulu. Adalah karena bahaya yang mengancam di bumi Belambangan sedemikian besarnya. Wabah kematian tengah merajalela. Kau telah melihat sendiri bagaimana kabut itu telah menyergap para perampok di hutan pinus dan menyisakan tulang belulang belaka. Kau juga tidak akan dan tidak akan pernah lupa dengan nasib yang dialami pamanmu, Kuda Sumekar. Paman Kuda Sumekar menjadi korban kabut setan itu. Nah, apakah kau akan menambahnya dengan kematian sia-sia yang tiada gunanya? Belum lagi kau akan menghadapi perempuan yang kau cari itu, yang aku ketahui ilmunya telah meningkat pesat, melampaui ketinggian ilmumu. Kau akan kalah jika kau berhadapan dengannya, Rahastri Kandi. Aku berkata sebenarnya, jangan ceroboh. Sudahlah, tenangkan hatimu. Bagaimana akan bisa aku lupakan, Kakang? Tidak akan bisa aku lupakan. Perempuan Jalang itu harus aku bunuh. Apakah kau akan mendapatkan kebanggaan jika kau telah membunuhnya? Kau menjadi pembunuh? Persetan! Aku tidak peduli. Aku mengerti, tetapi gunakan akalmu. Jika kau memaksa pergi, maka kau tidak menggunakan akal. Kau hanya menuruti gemuruh hatimu. Kembalilah ke bilikmu.
yang nampaknya kau tinggalkan dengan diam-diam. Ibumu akan kembali kebingungan jika kau tidak ada di kamar. Rahastri Kandi menghela napas panjang. Dia berusaha mendamaikan hatinya sendiri. Tiba-tiba dadanya berdesir manakala melirik sebilah keris yang terselip di pinggang Kameswara. Rahastri Kandi tahu keris itu bisa dipergunakan untuk menghadapi ganasnya kabut setan. Kakang, Bagaimana? boleh kan aku mengajukan permintaan? Apa? Peluklah aku, Kakang. Baiklah. Kameswara segera memeluk Rahastri Kandi, sebagaimana dia pernah melakukannya di masa-masa yang silam. Tetapi betapa terperanjatnya Kameswara ketika secepat kilat Rahastri Kandi telah mencabut kerisnya, keris Kiai Kambang Ayun dari pinggangnya. Rahastri, apa yang kau lakukan itu? Rahastri Kandi, apa yang kau lakukan itu? Aku tidak mau dihalang-halangi. Jangan main-main. Kembalikan keris itu. Jangan mendekat dan jangan berusaha merebut keris ini. Keris ini akan melukai aku jika Kakang merebutnya. Gila kau. Iya, aku memang gila. Rahastri, jangan bercanda. Kembalikan keris itu. Kembalikan. Tidak, Kakang. Aku tidak sedang bercanda dan aku tidak sedang main-main. Aku merasa diriku telah kotor sekali. Aku merasa hanya ada satu keinginanku, yaitu membunuh perempuan jalan yang telah merusakku. Ayo, berikan warangka keris itu. Cepat, Kakang. Rahastri. Cepat berikan. Berikan warangka keris itu. Ayo. Apa maksudmu? Jangan bertanya macam-macam, Kakang. Cepat berikan warangka keris itu. Aku tidak akan memberikan. Kaulah yang harus mengembalikan keris itu kepadaku. Tidak. Kakang boleh menerima kembali keris ini, kecuali jika telah membenam ke dalam dadaku. Rahastri, kau tidak waras. Ya, terserah apapun kata Kakang dalam menilai aku. Mungkin aku memang telah tidak waras. Biar, tetapi cepat, berikan warangka keris itu. Apa sebenarnya yang kau maui, Rahastri Kandi? Jangan banyak bertanya, Kakang. Cepat berikan warangka keris itu. Atau aku akan berbuat nekat membenamkan keris ini ke dalam perutku. Dan kau akan menyesal seumur hidupmu. Sejak aku merasa telah rusak. Sejak aku merasa diriku kotor dan jauh lebih kotor dari air comberan. Aku tidak takut mati, Kakang. Aku tidak takut mati. Ayo, berikan warangka keris itu. Seperti orang tolol yang tidak mampu berpikir jernih lagi, Kameswara tidak bisa menolak permintaan Rahastri Kandi. Kekhawatirannya terhadap kenekatan gadis itu menyebabkan Kameswara seperti tidak mempunyai pilihan lain lagi kecuali menyerahkan warangka kerisnya. Kameswara segera melolos warangka keris itu dari ikat pinggangnya. Dengan tatapan ragu, dia memandang kepada ujung keris Kiai Kambang Ayun yang melekat di dada Rahastri Kandi. Lemparkan! Lemparkan warangka itu, Kakang! Baik, terimalah. Apa yang akan kau perbuat, Rahastri Kandi? Kakang diam di situ. Kakang jangan berbuat macam-macam. Jangan pula mencoba menggunakan aji sirap untuk mengecohku. Demikian aku merasa ada rasa kantuk yang tidak lumrah. Aku tidak akan merasa sungkan untuk membenamkan keris ini ke dalam dadaku. Kakang diam di tempat. Awas, jangan berbuat macam-macam. Kau telah tidak menggunakan akal sehatmu, Rahastri Kandi. Tidak, Kakang. Aku justru menggunakan akalku. Aku sangat memerlukan keris ini. Keris Kiai Kambang Ayun yang luar biasa ini akan aku pergunakan untuk menghadapi kabut itu. Dan dengan kedahsyatan keris ini, aku akan membunuh seruni perempuan jalang itu. Jelas? Kau tetap tidak menggunakan akalmu. Awas, Kakang. Jangan mendekat. Dan jangan mencoba-coba untuk berbuat yang tidak aku kehendaki. Kau tetap berada di situ. Rahastri Kandi seperti orang yang telah kehilangan akal dan pertimbangannya sama sekali. Gadis itu segera berlari meninggalkan Kameswara menuju ke kandang kuda. Kameswara segera mengikutinya sambil mencari kesempatan untuk merebut keris Kiai Kambang Ayun dan menggagalkan niat keponakannya itu. Dan kegaduhan pun terjadi. Ternyata mengundang kehadiran Mahesa Beranjangan. Ada apa ini? Ada apa ini, ha? Rahastri Kandi, ada apa? Akan kemana kau? Rahastri Kandi kehilangan akal, Kakang Mahesa Beranjangan. Ia mengecohku dan merebut keris Kiai Kambang Ayun. Ia bermaksud membalas dendam kepada perempuan jalang seruni. Gila. Apa yang akan kau perbuat, Rahastri Kandi?
Kebetulan perempuan itu berada di Sembulungan, Ayah. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Kau bodoh sekali. Ayah, jangan mendekat. Hah? Apa maksudmu? Lihat, Ayah. Lihat apa yang aku pegang ini. Keris Kiai Kambang Ayun. Aku telah menjadi seorang perempuan yang kotor, menjijikan. Mati pun aku tidak keberatan. Tetapi jangan halangi aku untuk menuntut balas kepada perempuan jalang bernama Seruni itu. Jangan mendekat, Ayah. Jangan mendekat. Atau Ayah akan kehilangan aku untuk selamanya. Dan kegaduhan yang terjadi di kandang kuda itu telah mengundang Nyai Ken Ratus untuk tergopoh-gopoh keluar. Dalam siraman cahaya bulan yang menyempul di balik dedaunan, Nyai Ken Ratus terkejut melihat anak gadisnya memegang keris dan nampaknya telah bersiap-siap meloncat naik ke atas kuda. Beberapa saat kemudian, Ken Siwinaraswari dan juga Panji Garit serta pemilik rumah Ki Iswara berdampingan dengan Pandai Besi Waruju memperhatikan apa yang terjadi dengan tegang. Rahastri Kandi, berikan keris itu. Tidak, Ayah. Aku tidak akan memberikan keris ini. Duh, apa yang akan kau lakukan itu? Ibu, jangan mendekat. Lihat, Ibu. Aku memegang sebilah keris. Keris ini mungkin akan melukai aku jika Ibu berani mendekat. Rahastri Kandi, apa yang akan kau lakukan? Maaf, Ibu. Aku tidak mempunyai kesempatan cukup banyak untuk bercerita. Tetapi Ibu bisa bertanya kepada Ayah, kepada Bibi Ken Siwinaraswari, atau kepada Kakang Panji Garit cerita tentang apa yang aku alami. Jangan halangi aku. Aku akan membalas dendam kepada perempuan keparat itu. Ada apa? Apa yang telah terjadi pada Rahastri Kandi? Rahastri Kandi, kenapa kau kehilangan akal seperti itu, ha? Tenanglah, Rahastri. Kalau kau berkeinginan untuk membalas dendam atas pengalaman pahit yang kau alami, kenapa kau tidak bicarakan saja? Kita bisa melakukannya bersama-sama. Tidak, Bibi Ken Siwi. Awas, Bibi jangan berusaha mendekat. Semuanya jangan ada yang mendekat. Kakang Kameswara juga jangan mendekat. Jangan ada yang coba menghalangiku. Tenanglah, Ibu. Tenang. Benar kata bibimu. Kalau kau ingin membalas dendam, kita bicarakan. Kita bisa mengambil jalan untuk melakukannya, Ndu. Tidak, Ayah. Sekali lagi, aku berkata tidak. Aku akan melakukannya dengan tanganku dan dengan kedahsyatan keris yang aku pinjam ini. Jangan coba mendekat. Siapapun jangan mencoba mendekat. Kalau ada yang berani mendekat atau berusaha merebut keris ini, aku akan bunuh diri. Aku tidak merasa takut melakukan, karena aku sudah kotor. Rahastri Kandi sudah kotor. Kau salah jika memiliki pendapat seperti itu, Rahastri Kandi. Apa yang kau alami itu bukan karena kemauanmu. Rahastri, Kakang Kameswara, jangan berdiri di situ. Minggir. Lihatlah aku, Rahastri Kandi. Jangan coba-coba menggunakan ilmumu untuk mencegahku, Kakang. Jangan coba-coba menggunakan ilmu sirapmu. Minggir! Semuanya menjadi berdebar tegang melihat Rahastri Kandi ternyata telah bulat dengan keputusannya. Demikian Rahastri Kandi telah berada di atas punggung kuda. Serentak semua melangkah mendekat. Namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa manakala melihat keris yang dipegang oleh gadis itu. Nyai Ken Ratus istri Mahesa beranjangan berdiri dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Nyaris saja perempuan itu jatuh pingsan. Aku minta pamit. Mungkin aku bisa kembali, mungkin pula tidak. Rahastri Kandi, jangan tangisi aku, Ibu. Jangan hambat perjalananku dengan tangismu. Minggir! Ayo minggir, Kakang Kameswara, atau kau akan terlanggar oleh kuda. Aku minta, cobalah kau timbang sekali lagi, Rahastri Kandi. Minggir! Kameswara. Oh, bagaimana Kenaroka? Terimalah keris ini kembali. Jagalah keris yang kau dapatkan dengan susah payah ini dengan nyawamu. Oh, iya. Dan kau perempuan yang merasa bernasib malang, janganlah kau kehilangan akalmu. Kau akan mati jika kau berani mendekati daerah bencana yang dikuasai kabut setan itu.
kau tidak perlu mencari perempuan bernama Seruni. Perempuan itu telah mati. Aku muak pada kejalangannya, kebinalannya. Ia mencoba merayuku, rayuan yang memuakkan. Itu sebabnya aku telah membunuhnya. Apakah kau tidak percaya? Kau tidak percaya pada kataku? Aku percaya, Tuan. Kamaswara. Bagaimana, Ken Arok? Kau ikut aku. Sekarang. Sedemikian acuhnya Ken Arok terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Ken Arok membalikkan badan dan kemudian melangkah untuk kemudian hilang di kegelapan malam, disusul oleh Kamaswara. Dan demikian Kamaswara lenyap, maka meledaklah tangis Nyai Ken Ratus. Apa yang telah kau alami, Rahastri Kandi? Kakang Beranjangan, bagaimana dengan anakmu ini, Kakang? Ayo, kita jangan berdiri di kandang ini. Kita kembali ke dalam rumah. Kensiwi, ajak keponakanmu ke dalam biliknya. Akhirnya, Mahisa Beranjangan memang tidak mungkin merahasiakan nasib yang menimpa Rahastri Kandi pada istrinya. Mahisa Beranjangan kemudian menceritakan dengan jelas apa yang dialami oleh Rahastri Kandi. Didengarkan pula oleh Ki Iswara serta Pandai Besi Waruju. Nyai Ken Ratu seperti bermimpi. Dia merasa ngeri mendengarkan cerita itu. Hingga kemudian perempuan yang berulang-ulang dirundung duka itu jatuh pingsan ketika tidak mampu menahan diri lagi. Istrimu pingsan, anak emas. Biarlah, Kiai. Nanti akan siuman. Ia memerlukan perawatan. Pandai Besi Warujulah yang kemudian bertindak merawat Ken Ratus yang tidak sadarkan diri. Sedangkan Mahisa Beranjangan yang menyimpan beban berat
justru tidak mampu berbuat apa-apa kecuali mondar-mandir di dalam ruangan itu. Panji Garit atau Paksi Jala Kuning mulutnya terkunci. Dia berdiri di sudut seperti patung. Panji Garit yang tidak kalah bingung, tidak tahu pula harus melakukan apa. Panji Garit. Oh, bagaimana Paman? Ikut aku. Aku perlu berbicara denganmu. Oh, baik Paman. Apakah kau tetap pada pendirianmu? Maksud Paman? Kau telah melihat sendiri bagaimana keadaan Rahastri Kandi. Apakah kau masih tetap pada pendirianmu untuk mengambilnya sebagai istri? Paman, aku mencintai Rahastri Kandi. Aku tidak mempersoalkan bagaimana keadaannya sekarang. Justru aku melihat Rahastri Kandi harus dilindungi. Bagus. Aku senang dengan jawabanmu. Bagaimana kalau kalian berdua segera aku kawinkan? Aku siap menjalaninya, Paman. Aku sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Andai kata ayah masih hidup, ayah tentu justru mendorong dan merestui Paman. Perkawinanmu akan aku langsungkan besok, Panji Garit. Tetapi maklumilah, perkawinanmu dilaksanakan dalam keadaan yang seperti ini. Jauh dari sebuah pesta, bahkan lekat dalam pelukan keprihatinan. Aku siap menjalani, Paman. Bulan yang muncul setelah melewati tengah malam itu memanjat semakin tinggi. Waktu terus merambat mendekati saat fajar pagi. Nyai Ken Ratu setelah siuman kembali, tetapi kesedihan yang amat sangat tengah menggerayangi hatinya. Nyai Ken Ratu nampak termangu, pandangan matanya kosong, dan di dekatnya Pandai Besi Waruju yang baik hati itu sibuk membuat ramuan yang akan dilulurkan di tubuh Nyai Ken Ratu. Paman Pandai Waruju. Bagaimana, anak mas? Aku minta bantuan kepada Paman. Apa yang harus aku lakukan, anak mas? Aku meminta besok pagi Paman Pandai Waruju memimpin upacara perkawinan anakku. Perkawinan? Ya, benar Paman. Agar Rahastri Kandi tidak larut berada dalam mimpi-mimpi buruknya. Biarlah ia kawin. Oh, tetapi, mengapa besok? Apakah tidak sebaiknya menunggu saat semua telah menjadi tenang, anak mas? Tidak. Aku menghendaki besok. Bagaimana dengan anak Rahastri Kandi? Apakah anak mas telah berbicara dengannya? Nyai, berbicaralah kau dengan anakmu. Rahastri Kandi dengan Panji Garit telah saling mencintai. Kau hanya meyakinkan Rahastri Kandi bahwa perkawinan itu akan menyelamatkannya. Bagaimana? Mengapa anakku harus kawin dalam keadaan seperti ini, Kakang? Keadaanlah yang menyebabkannya. Kelak, jika semua persoalan telah surut, malapetaka itu telah diatasi, dan kita semua kembali ke Palwasambu, perkawinan itu bisa dipestakan besar-besarannya. Sudahlah, jangan menangis. Sekarang, berbicaralah dengan Rahastri Kandi. Ayo, hapuslah air matamu itu. Apa yang akan kau bicarakan denganku, Kenaro? Berbicaralah. Mengapa diam? Telah beberapa hari ini aku pergi meninggalkan Tumapel tanpa pamit. Lalu?
Udara Tumapel terlalu panas untukku. Mengapa kau pergi tanpa pamit, Ken Arok? Aku Tunggul Ametung justru akan murka kepadamu. Itu bukan soal. Mengapa? Aku justru menginginkan kematiannya. Mengapa kau menyimpan niat yang sedemikian buruk, Ken Arok? Kematian Aku Tunggul Ametung adalah bagian dari takdir yang harus dialaminya. Mengapa kau berkata begitu? Kau bukan dewa yang berhak menentukan kematian orang lain. Bagaimana jika kelak aku memintamu untuk membunuhnya, Kameswara? Apa? Tidak. Aku tidak mau melakukan itu, Ken Arok. Kameswara, lihatlah aku. Kaulah satu-satunya orang yang mengetahui siapakah aku sebenarnya. Kau satu-satunya orang yang mengetahui pula bahwa aku Tunggul Ametung tidak mempunyai hak terhadap Ken Dedes. Lihatlah aku, Kameswara. Kameswara menghela napas panjang. Dalam pandangan matanya, Kameswara melihat bayangan yang lain selain wujud Ken Arok. Sebuah wajah yang tidak akan dilupakannya. Di balik air terjun Kambang Ayun dia pernah bertemu seorang rakai yang mempunyai umur panjang dari kehidupan sisa-sisa kebesaran masa silam. Rakai Walaingpu Kumbayoni. Hanya sesaat bayangan lain itu muncul dan kemudian lenyap lagi. Bagaimana, Kameswara? Apakah kau akan mengatakan bahwa aku Tunggul Ametung mempunyai hak atas titisan permaisuriku, Maharani Sri Sanjaya Warsa? Barangkali apa yang kau katakan benar, Ken Arok. Bahwa telah menjadi garis takdir yang dilewati aku, ia harus mati. Tetapi jangan minta kepadaku untuk melakukannya. Aku tidak mau. Pertimbangkanlah lagi. Tidak. Aku tidak perlu mempertimbangkan untuk hal yang semacam itu. Aku tidak mau menjadi tangan kematian. Baiklah. Jika kau tidak bersedia, tidak apa-apa. Tetapi Ken Arok tidak akan kehilangan akal dan cara. Tunggul Ametung harus mati. Mati di tanganku. Kameswara merasa kiris mendengar ucapan yang bagaikan berbau sumpah itu. Dan tiba-tiba, Kameswara terbayang kepada Ken Dedes, gadis dari sebuah desa yang sekarang terangkat derajatnya menjadi seorang permaisuri Aku. Kameswara membayangkan betapa berbagai kemelut akan dialaminya. Baiklah, Kameswara. Selamat berpisah. Tunggu, Ken Arok. Kau akan kemana? Aku akan berkeliaran seperti seekor singa. Tidakkah kau ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Apa yang sebaiknya aku lakukan di semenanjung Sembulungan yang tengah dilanda bencana itu? Kau akan lebih bermanfaat jika berada di tempat itu daripada di sini, Ken Arok. Apa yang aku katakan tidak berubah, bahwa pada bulan purnama kelak, barulah bongkahan logam itu bisa diatasi. Hati-hati dengan keris pusaka yang kau pegang itu. Mengapa? Kau bisa menanyakannya kepada Empu Gandring. Nampaknya ada sesuatu yang berubah pada keris ini. Sejak ia beberapa kali aku pergunakan untuk menumpas kabut setan itu. Sayang Ken Arok tidak menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksudnya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.